Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ibadatid-din waghfir lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min syairi khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safiyhi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'd, ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah, ittaqullah waf'alu ma'murati watruku manhiyati wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama dan yang paling utama, tiada lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur yang barokah, juga nikmat sehat wal afiah yang barokah, yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang paling agung dan yang paling mulia, nikmat yang sangat amat berharga. Bahkan nikmat ini nilainya jauh lebih berharga minad dunya wa ma fiha,
daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sehingga dengan sebab dianugerahkannya nikmat-nikmat tersebut, kita semua dapat beraktivitas di dalam keseharian kita, dapat melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan untuk melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah yang sesuai dengan ridhonya Allah. Dan alhamdulillah wassyukru ala ni'amillah, hari ini dan saat ini kita semua dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah, dapat duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Aisyah yang kita cintai ini, di masjid yang mulia ini, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yakni untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita, juga keturunan kita dan saudara-saudara kita, semuanya oleh Allah dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya. Kemudian dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dan pandai menggunakan seluruh nikmat dari Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kehusuan, dengan penuh keistiqomahan, sehingga kita dapat meraih keselamatan, kebarokahan, kebahagiaan yang hakiki baik dunia maupun akhirat kelak. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta kekasihnya Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang memiliki akhlak agung dan mulia, yang sangat penyabar, penyantun dan sangat rendah hati, serta sangat amat dermawan, bak samudra luas biru membentang, dan sangat amat tabah dan tawakal laksana masa, yang oleh Allah beliau itu dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlaknya oleh segenap umat manusia di seantero dunia. Yang apabila kita mampu mencontoh dan meniru akhlaknya, mengikuti akhlaknya, maka niscaya kita akan memperoleh kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, keberkahan, dan kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Beliau adalah panutan kita, Nabi Agung, baginda yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau, juga seluruh pengikut beliau yang tetap cinta dan setia kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau dan mendapatkan minum dari air telaga beliau yang ada di hari kiamat, bisa berjumpa dengan beliau yang mulia, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para aulia Allah, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Id rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini umat Islam di masjid-masjid dan ataupun di musola-musola, di majlis-majlis, di pesantren-pesantren, dan bahkan di tempat-tempat yang lainnya seperti di lapangan, mereka semuanya berkumpul untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, dan setelah itu mereka menyembelih hewan kurban, yang lalu kemudian daging dari hewan kurban tersebut dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu para fakir miskin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28,
Allah telah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Maka makanlah sebahagian dari daging hewan kurban yang kamu kurbankan, asalkan tidak melebihi sulusun atau tidak melebihi sepertiga. Dan selebihnya berilah makan dari daging hewan kurban itu para fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Tiada amal yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, pada hari raya kurban, yang paling lebih dicintai, yang paling lebih disukai oleh Allah, melainkan adalah ihraqud dam, mengalirkan darah hewan kurban atau berkurban di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang paling disukai, amal yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh kita di hari raya kurban adalah berkurban. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Ma amalu ibnu Adama yauman nahri min amalin ahabba ilallah min ihraqid dam." Tiadalah amal anak Adam yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah yang dilakukan di hari kurban adalah melainkan mengalirkan darah hewan kurban. Para jamaah segenap kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Berkurban bagi Rasulullah itu wajib, sedangkan bagi umatnya yang belum mampu itu sunnah. Akan tetapi bagi umatnya yang sudah mampu untuk membeli seekor kambing, baik itu sapi, kerbau, unta, domba ataupun kambing, maka bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan untuk membeli seekor kambing, maka baginya wajib untuk berkurban di hari raya kurban, walaupun di tahun-tahun sebelumnya mereka sudah berkurban. Karena kewajiban berkurban ini tidak seperti kewajiban ibadah haji seumur hidup hanya satu kali. Kalau memang kita oleh Allah diberikan kemampuan, berkurbanlah pada setiap tahun untuk menggembirakan para fakir miskin di hari raya kurban, agar mereka gembira sebagaimana mereka digembirakan di hari raya fitri dengan diberi zakat fitrah atau zakat mal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun para ulama yang berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu berkurban, berdasarkan merujuk firman Allah surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar juz yang 30 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi kamu nikmat yang sangat amat banyak, maka solatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah kamu. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah tegas, barang siapa yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai keleluasaan untuk berkurban, artinya ia punya uang untuk membeli seekor hewan kurban seharga 2 juta kambing atau seharga 3 juta, akan tetapi ia tidak mau berkurban, mungkin karena sayang terhadap uangnya, maka kata Nabi, "Fala yaqrabanna musallana," maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sholat kami. Artinya Rasulullah sangat amat tidak suka kepada umatnya ketika melihat umatnya mampu untuk berkurban, akan tetapi ia bersikap bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya Rasulullah sangat amat suka, sangat amat senang hatinya Rasulullah ketika melihat umatnya banyak yang berkurban di hari raya kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita mau berkurban, maka carilah hewan kurban yang besar, hewan kurban yang gemuk,
hewan kurban yang banyak dagingnya, supaya banyak pula orang fakir miskin yang mendapatkan bagian dari daging hewan kurban tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Azimu duhayakum, fa innaha ala sirati matoyakum." Kata beliau, besarkanlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya hewan kurbanmu kelak di hari kiamat itu akan menjadi kendaraanmu ketika kamu melintas di atas sirat, di atas jembatan gawat darurat menuju ke sorga, di mana di bawah jembatan tersebut adalah api neraka berkobar-kobar menyala-nyala, yang apabila siapapun jatuh maka jatuhlah dia ke dalam kobaran api neraka. Akan tetapi orang-orang yang ketika hidup di alam dunia, dia ketika melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju sorga, ia akan melintas dengan mengendari hewan kurbannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wal yaumul asir huwa yaumul adha, man qarraba qurbanan fihi babi awali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mijanuhu asqala min jabali Uhud. Artinya, hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah dinamakan Yaumul Adha, hari raya kurban. Maka barang siapa yang berkurban di hari itu semata-mata karena Allah, melaksanakan perintah Allah, mengharap ridha Allah, maka untuk tetesan darah hewan kurban yang pertama kali menetes ketika disembelih, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan melebur, menghapus seluruh dosa-dosanya orang yang berkurban dan seluruh dosa-dosanya keluarganya orang yang berkurban. Dan apabila kita mampu berkurban dengan seekor unta, berkurbanlah dengan seekor unta. Apabila tidak mampu, berkurbanlah dengan seekor sapi. Apabila juga tidak mampu, berkurbanlah dengan seekor domba. Masih tidak mampu, berkurbanlah dengan seekor kambing. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. I'malu ala makanatikum. Beramalah kamu sesuai kemampuan kamu. Kalau kita mampunya dengan onta, berkurbanlah dengan onta. Mampunya dengan sapi, berkurbanlah dengan sapi. Mampunya dengan domba, berkurbanlah dengan domba. Mampunya dengan kambing, berkurbanlah dengan kambing. Apabila kita tidak ada kemampuan sama sekali untuk membeli seekor hewan kambing, untuk membeli seekor kambing untuk kita kurbankan, maka kita masih dikasih kesempatan untuk berbuat baik, untuk memberi makan kepada para fakir miskin di hari raya kurban, agar kita tidak kehilangan fadilah berbuat baik di hari raya kurban. Dengan cara apa? Dengan cara memberi makan kepada fakir miskin, dengan cara bersedekah kepada mereka. Saking inginnya berkurban namun tidak ada kemampuan, masih dikasih kesempatan untuk mendapatkan fadilah, keutamaan pahala besar berbuat baik di hari raya kurban, yaitu dengan cara bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barang siapa yang memberi makan di hari raya kurban kepada seorang mukmin, terlebih-lebih kepada orang fakir yang membutuhkannya, atau ia bersedekah di hari itu kepada seorang mukmin, ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan. Kelak di hari kiamat Allah akan membangkitkan ia dari kuburannya dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Wa yakunu mijanu asqala min jabali Uhudin, dan timbangan amal kebaikannya akan berat, lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir yang ingin khotib sampaikan adalah hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari disyariatkannya perintah berkurban. Yang pertama, agar tumbuh di hati kita selaku umat Islam, agar tumbuh rasa kasih sayang, rasa kepedulian, perhatian terhadap sesama saudara kita seagama yang hidupnya selama ini dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kemiskinan. Mereka miskin bukan keinginan mereka, tapi itu sudah kehendak Allah. Maka ketika mereka dikasih apapun yang kita miliki, tentu mereka akan senang dan akan mendoakan kita. Yang kedua, agar tidak tumbuh di hati kita selaku orang mukmin sifat kapitalisme, hidup hanya mementingkan diri sendiri, tidak punya kepedulian terhadap saudaranya yang seagama.
Padahal orang Islam seluruhnya adalah bersaudara. Antara yang satu dengan yang lainnya harus saling bantu-membantu, tolong-menolong, dan harus saling menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan, al-muslimuna ikhwah, la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang-orang Islam dimanapun di dunia ini, walaupun berbeda warna kulit dan bahasa dan bangsa, mereka adalah saudara. Mereka telah diikat dengan akidah Islamiyah. Mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka tiada kelebihan di antara mereka, melainkan yang membedakan kita di hadapan Allah tidak lain, tidak bukan, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari perintah berkurban adalah supaya kita tidak bersikap kikir terhadap harta yang Allah anugerahkan, yang Allah titipkan kepada kita. Karena hakikatnya apa yang kita miliki sekarang itu sebenarnya hakikatnya adalah titipan dari Allah. Kelak di hari kiamat akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya. Sebenarnya hikmah daripada kurban, Nabi Ibrahim sebenarnya tidak diperintahkan membunuh Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim tentu sayang kepada anaknya yang selama ini kehadirannya didambakan. Tentu dia sayang. Allah tidak memerintahkan untuk membunuh Ismail. Akan tetapi Allah minta kepada Nabi Ibrahim agar membunuh sifat egonya yang ada di dalam hatinya, agar membunuh rasa kepemilikannya terhadap Ismail. Karena hakikatnya Ismail adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki, hakikatnya itu semuanya milik Allah. Ingat, ketika kita lahir ke alam dunia tidak bawa apa-apa, dan ketika mati pun nanti kita dikubur hanya dibungkus kain kapan berwarna putih, tidak bawa harta, tidak bawa pangkat, tidak bawa jabatan. Maka harta benda kita yang sebenarnya yang akan kita dapatkan nanti di akhirat adalah harta benda kita yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, membantu para fakir miskin dan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk bekal di hari esok. Karena setelah manusia mati, di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam mahsyar, kehidupan di hari kiamat, kehidupan di alamul akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Di sana kita semuanya membutuhkan bekal yang kita butuhkan, yang akan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan tersebut adalah tidak lain amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang telah kita lakukan selama kita hidup di alam dunia. Maka manfaatkanlah umur, manfaatkanlah kesehatan untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan seluruh manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Yuk kita manfaatkan kesempatan hidup untuk beribadah. Yuk kita sholat sebelum kita disolatkan. Yuk kita sholat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Yuk kita sedekah sebelum kita disedekahi. Yuk kita ngaji sebelum kita ngaji. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha waspada, Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah